Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asir Aisyah dengan NIM 053134659. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data di Universitas Terbuka. Tugas 2 adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram IRD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MS IM 4206 basis data. Di sini saya telah memprint out tugas 2 yang tadi kita sudah sama-sama bacakan. Untuk memudahkan saya dalam melihat tampilan IRD yang nanti akan kita tuangkan ke dalam MySQL. Tampilan yang ada pada layar saat ini adalah localhost PHP MyAdmin. Dan untuk bisa mengakses localhost PHP MyAdmin, sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu XM dan menyalakan Apache serta MySQL. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah database. Berikut adalah nama database yang telah tersedia di localhost PHP MyAdmin. Kita bisa membuat database dengan GUI, yaitu menuliskan nama database di sini. Atau kita bisa membuat sebuah query untuk membuat database. Saya memilih untuk menuliskan query SQL, yaitu create database, kemudian nama databasenya apa. Saya memilih memberikan nama rumah sakit karena IRD yang ditampilkan adalah berhubungan dengan rumah sakit. Kemudian bisa kita blok, dan di kanan bawah ini ada tombol go, maka bisa diklik. Mungkin nanti akan sedikit terhalang oleh wajah saya. Oke, kita berhasil membuat sebuah database rumah sakit. Kita bisa cek di sini sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat table untuk database. Dalam IRD yang telah tersedia, kita telah mengetahui entitas-entitas, yaitu adalah dokter admin, kemudian ada administrator, kemudian ada daftar, kemudian ada dokter, dan kemudian ada pasien dokter, dan kemudian ada entitas pasien. Entitas-entitas ini adalah cikal bakal dalam table di database tersebut. Kita akan menggunakan entitas yang ada di IRD ini. Sama seperti membuat database, kita sebenarnya mempunyai dua cara, yaitu melalui GUI secara langsung. Seperti ini, kita bisa klik rumah sakit dan kita menuliskan table name-nya serta kolom. Kolom di sini bisa kita artikan juga sebagai atribut dari entitas yang telah ada di IRD. Cuma sekali lagi saya akan memilih untuk membuat table dengan query di SQL. Baik, kita telah menyelesaikan sintak SQL untuk pembuatan tabel pasien, yaitu menggunakan create table. Di sini pasien adalah nama tabel tersebut, kemudian kita buka kurung, kita mengisikan kolom untuk tabel tersebut, di mana kita ambil dari atribut-atribut entitas pada IRD. Di sini ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Setelah kita menuliskan nama kolom, di sini juga ada tipe data dan length dari data tersebut. Di sini ada int, integer, di mana yaitu sebuah angka dan lengthnya ada 3. Kita tidak boleh melebihi 3 panjangnya. Contoh, 3 itu adalah 100. Kita nggak mungkin bisa 1004. Ini kalau angkanya 1004, maka dia adalah lengthnya 4. Jadi kita membatasi length dari kolom ID pasien dengan tipe data integer, yaitu 3. Hanya terdiri dari 3 angka. Kemudian untuk ID pasien kita akan memberikan dia primary key. Primary key ini adalah menandakan dia unik, tidak mungkin sama dengan data yang lainnya untuk di table pasien tersebut. Kemudian kita juga membuatnya menjadi auto increment, di mana yaitu table akan otomatis mengisi walaupun datanya tidak kita isi manual. Dari 1 dia akan lanjut ke 2, ke 3, dan seterusnya. Kemudian selain kolom ID pasien, kita juga mengisikan table pasien dengan nama pasien dengan tipe data varchar. Varchar itu yaitu tipe data yang bisa menampung karakter. Jadi bisa terdiri dari huruf maupun angka. Lengthnya 30, kita buat maksimal 30. Kemudian juga ada kolom alamat pasien dan tipe datanya varchar. Kemudian lengthnya 100, karena kita ketahui bersama alamat itu bisa panjang, bisa pendek, jadi kita buat aman sebanyak 100. Kemudian terakhir yaitu jenis kelamin dengan tipe data varchar dan lengthnya 1. Kenapa 1? Karena nantinya diisi oleh P, yaitu perempuan, atau L, itu laki-laki, atau kenapa varchar bisa jadi juga gabungan antara karakter ataupun angka. Bisa juga nanti kita isi jenis kelaminnya itu 1 ataupun 2. Jadi kita mendefine sebagai varchar, bukan sebagai integer gitu ya. Kita akan jalankan apakah ini berhasil, kita blok, kemudian kita pilih tombol go yang ada di kanan bawah.
Oke, kita berhasil. Mungkin kita bisa lihat di struktur. Nah, ini ada nama tabel pasien. Kita lihat strukturnya. Ini ada ID pasien dengan simbol kunci yaitu menandakan dia primary key. Kemudian ada nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan tipe data yang sudah kita rancang atau tulis sebelumnya di query SQL. Dan di sini ada informasi tambahan yaitu untuk ID pasien, yaitu adalah auto increment. Sebegitu penjelasannya, kita akan membuat tabel-tabel yang lain. Setelah ID pasien, kita akan melihat, kita akan membuat yaitu administrator. Jangan lupa nama tabel itu tidak boleh spasi. Jadi ketika emang ada dua suku kata bisa digabung seperti ini atau diberikan underscore. Jika tidak ada merah, tandanya kemungkinan sudah benar. Kita akan lanjutkan juga membuat tabel yang lain langsung. Tabel dokter. Karena kita membuat beberapa statement, maka sebelumnya ini harus ditutup. Kita coba dulu ya di create table 2 ini. Oke, telah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke table yang ketiga, yaitu mungkin table dokter admin. Primary key. Setelah selesai, kita bisa mengecek sudah berapa tabel yang kita buat, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel sesuai dengan yang ada di IRD 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan atributnya juga sudah menyesuaikan. Setelah kita berhasil membuat tabel pada database rumah sakit, selanjutnya kita akan menentukan foreign key antar tabel. Foreign key adalah penghubung, kolom penghubung antar tabel, di mana nantinya kita akan melakukan hubungan atau relasi antara satu entitas ke entitas lain atau satu tabel ke tabel lain. Kita akan menentukan dari setiap tabel ini yang mana yang akan menjadi foreign key. Dimulai dari tabel administrator, kita akan buka strukturnya. Di sini kita telah mengetahui primary key-nya adalah ID admin. Kemudian untuk foreign key-nya mungkin juga kita akan bisa yaitu adalah ID admin juga. Di sini kita akan memilih untuk ID admin, kemudian kita akan menjadikannya indeks. Selanjutnya di daftar. Di sini ada ID pasien, ID admin yang akan menjadi indeks. Oke, selanjutnya adalah kita akan memilih dokter tadi deh. Di sini foreign key-nya atau penghubungnya yaitu primary key itu sendiri, yaitu ID dokter. Di sini ada dokter admin. Kita akan menjadikan foreign key itu ID dokter dan ID admin. Dokter admin, kemudian ada pasien. Kita akan menjadikan foreign key sekaligus primary key itu ID pasien. Kemudian
Kemudian kita lihat di pasien dokter, dia akan bisa dijadikan key, ID dokter dan ID pasien. Oke, setelah kita berhasil melakukan indexing untuk masing-masing table menjadi foreign key, selanjutnya adalah kita akan melakukan relasi. Relasinya itu kita bisa pilih database rumah sakit, kemudian kita klik yang paling kanan ini, kita akan buka tab untuk designer. Kita sekarang coba untuk merapikan terlebih dahulu. Oke, setelah kita melakukan penataan, kita bisa save page dulu agar supaya dia tidak berantakan kembali ketika kita ingin membukanya. Kita simpan dengan nama rumah sakit. Kita akan membuat sebuah relationship dengan cara klik create relationship, dan bisa dilihat ada tulisan select reference key, yaitu kita akan memilih dulu primary key dari table asal, primary ID pasien, kemudian kita klik dan kita harus memilih select foreign key ke table yang selanjutnya. Seperti ini, primary key adalah ID pasien, kita akan mengklik menghubungkan antara table pasien ke pasien dokter dengan cara mengklik ID pasien. Kemudian di sini, sebentar, maaf, seperti ini nanti akan tertutup oleh muka saya. Di sini ada tulisan create relationship foreign key-nya on delete and on update. Kita akan memilih cascade, kemudian kita klik OK. Baik, kenapa kita memilih cascade? Yaitu kita akan membuat tabel anak akan otomatis berubah ketika tabel dari induk melakukan perubahan. Gitu. Jadi tadi kalau lihat ada on update dan on delete, yaitu ketika di-update dan ketika di-delete dia akan mengikuti tabel anak akan mengikuti tabel induk. Dan selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel dokter ke pasien dokter, sehingga kita akan melakukan klik ID dokter ke foreign key ID dokter di pasien dokter. Sekali kita akan membuat on delete cascade dan on update-nya cascade. Kita klik OK. Jadi dari dokter ke pasien dokter itu adalah relasi yang memeriksa. Kemudian selanjutnya kita ada relasi antara tabel dokter dan dokter admin. Kemudian kita akan menghubungkan antara tabel administrator ke tabel dokter admin. Sekali lagi dimulai dari penempatan primary key ke foreign key. Dan kita memilih relasi seperti apa yang akan terbentuk. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan relasi antara tabel administrator ke tabel daftar. Kemudian ke tabel pasien, kemudian ke baiklah, selesai relasi yang kita lakukan antara tabel ini. Kemudian mungkin kita akan melakukan pengisian data. Kita akan memilih ke struktur database, kemudian kita akan memasukkan data untuk administrator. Kita akan mengklik tombol insert ID admin seperti tadi sudah kita setting menjadi auto increment, sehingga boleh tidak kita isikan, nanti akan otomatis terisi oleh sistem. Jadi kita akan menuliskan nama admin, kita mungkin di sini kita tulis asli. Kemudian kita di sini menulis waktu jaga, karena kita juga tipenya adalah varchar, kita bisa menuliskan 10, 30 win. Kemudian kita akan klik go untuk menginput data tersebut. Nah, di sini disampaikan jika kita ingin melakukan secara SQL itu bisa menggunakan sintak insert into, kemudian kita pilih nama tabelnya, kemudian kita isi dan diberikan tanda kutip 1 untuk nama kolomnya, kemudian kolom apa yang akan kita isi, kemudian value-nya atau isinya itu apa. Di sini 0, saya tadi karena isi, kemudian namanya asli 1030 WIB. Kita akan melihat. Nah, di sini sudah terisi ID admin 1, karena sekali lagi saya sampaikan kalau tadi kita men-settingnya itu auto increment, sehingga ketika kita isi dia tetap akan mengisi otomatis. Dari asli kita akan mengisi 1 kali lagi. Di sini kita akan kosongkan lagi, kemudian ada namanya Aisyah. Waktu jaganya adalah 12.00. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengetahui kita mengisi berapa data. Misalnya kita sini saat ini ada 2 ya, nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita bisa mengisi sampai 4. Dia akan membuka 1, 2, 3, 4. Kita akan coba isikan di sini Aisyah. Baik, di sini sudah tertulis untuk ada Aisyah, Nabila, Zahra, dan Mulia. Kita akan coba lihat hasilnya. Ya, sudah tertulis dan ini akhirnya sekali lagi akan otomatis sistem mengisinya. Walaupun kita terisi karena kita sudah menuliskan sebagai auto increment. Selanjutnya kita akan mengisi seluruh tabel dengan isian. Kita akan mulai dari pasien. Pasien kita kosongkan. Kita akan mengisi dokter terlebih dahulu.
lengthnya 15 sehingga tadi saya potong lebih dari 15 sehingga tidak bisa masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, untuk mengisi pasien dokter karena kita sudah memilih pasien dan kita sudah memilih karena kita sudah ada data pasien dan kita sudah ada data dokter, kita bisa memilih langsung ID dokter yang telah terdaftar seperti karena tadi relasinya telah terbentuk dan di mana pasien dokter adalah anak dari tabel pasien dan tabel dokter sehingga perubahan yang terjadi pada tabel sebelumnya akan mempengaruhi di tabel anak. Dan karena kita sudah membuat perubahan pada tabel dokter dan tabel pasien itu menambahkan sehingga akan muncul di pilihannya di tabel pasien dokter seperti ini. Dokternya itu kita bisa memilih ada Abdul Aziz dan Syahri. Telah berhasil. Kemudian jika kita ingin menghapus data, kita bisa memilih tabel pasien dokter. Kemudian kita bisa memilih row dan kita bisa memilih delete. Oke, telah berhasil kita delete data untuk tabel di pasien dokter. Hal yang baru saja saya lakukan itu adalah DML, yaitu data manipulate language, di mana kita menghapus atau menambahkan dari data suatu tabel. Kemudian saya akan melakukan DDL atau data definition language. Misalnya ini contohnya pasien. Kita coba strukturnya dulu. Di sini ada nama pasien. Kita bisa melakukan perubahan. Mungkin kita bisa melakukan penambahan suku kata seperti ini contoh. Kita lakukan save, yang akan berubah menjadi pasien dengan M3. Ini kita lakukan DDL, data definition language, yaitu struktur pada tabel, perubahan struktur pada tabel. Kita akan ubah lagi. Hanya cukup satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba buka lagi database rumah sakit. Kita akan membuat sebuah query untuk menampilkan nama tabel pada sebuah database. Kita bisa. Telah berhasil kita membuat sebuah query untuk menampilkan tabel. Dan kenapa show table saja? Karena kita sudah masuk ke database rumah sakit, jadi kita bisa langsung membuat sebuah tulisan show table. Chef administrator, dokter, dokternya pasien dan pasien dokter. Ketika kita ingin membuat lanjutannya seperti menampilkan sebuah data pada sebuah tabel tertentu, kita bisa membuat query seperti ini. Kita akan menggunakan query select. Ketika kita akan menampilkan keseluruhan data pada tabel yang kita inginkan. Pasien. Sini tertampil ada dua data, yaitu Harki dan Lin. Dan kalau kita mau memspesifikasi, yang kita select adalah pasien dengan jenis kelamin tertentu, kita bisa menambahkan where, di mana jenis kelamin dia akan menampilkan hanya yang kita inginkan, yaitu adalah tabel pasien di mana jenis kelaminnya tapi adalah P. Itu adalah interseksi yang sebelumnya tidak ditampilkan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita telah membuat sebuah database berdasarkan IAD yang telah disampaikan untuk tugas 2 sudah berhasil, dan kita juga sudah melakukan DDL maupun DML. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.